Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini, marilah kita merenung sejenak tentang ujian hidup, terutama ujian ekonomi, kesempitan rezeki, dan lilitan hutang. Tidak sedikit di antara kita yang sedang menghadapi tekanan finansial, bingung mencari jalan keluar, bahkan ada yang sampai merasa putus harapan. Padahal, sesungguhnya di balik setiap kesulitan, Allah pasti menyiapkan jalan kemudahan. Jamaah sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa dan amalan ketika menghadapi kesempitan ekonomi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Doa ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah pengakuan bahwa kita ini lemah tanpa pertolongan Allah. Ketika kita terjebak dalam kesulitan, seringkali kita terlalu mengandalkan kemampuan diri. Padahal, hati kita harus bersandar penuh kepada Allah, sementara ikhtiar terus kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa amalan yang bisa kita hidupkan ketika ekonomi terasa berat. Pertama, perbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa istighfar dapat mendatangkan hujan rahmat, rezeki, keturunan, dan keberkahan. Ucapkan dengan hati yang tunduk, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak harus ribuan kali, tapi rutinkan setiap hari dengan kesungguhan. Kedua, dirikanlah salat duha. Nabi bersabda bahwa duha adalah salat yang mendatangkan kecukupan. Laksanakan 2-8 rakaat sesuai kemampuan. Jadikan ia wasilah agar Allah lapangkan jalan usaha kita. Ketiga, bersedekah meski sedikit. Sedekah itu ibarat membuka keran rezeki. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Justru sedekah dalam keadaan sempit memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Keempat, jauhi keluh kesah berlebihan. Mengeluh hanya melemahkan hati, membuat pikiran buntu dan menjauhkan keberkahan. Namun mengadu kepada Allah itu ibadah. Laporkan semua beban kepadanya. Katakan dalam sujud kita, Ya Allah, Engkau yang maha kaya, aku yang fakir, Engkau yang maha kuasa, aku yang lemah. Tolong aku keluar dari kesempitan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, percayalah bahwa hutang adalah ujian, bukan akhir kehidupan. Bahkan para nabi dan orang saleh pun pernah diuji kesulitan. Tetapi bedanya, mereka tidak berhenti berprasangka baik kepada Allah. Pegang satu kalimat ini. Selama Allah masih membuka pintu langit untuk doa, berarti Allah masih membuka pintu jalan keluar. Maka, bacalah amalan berikut setiap selesai salat fardu, dan sebelum tidur dengan keyakinan penuh, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah menjadi penolongku, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan jangan lupa membaca surah Al-Waqi'ah pada malam hari, bukan sebagai jimat rezeki, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hati dekat dengannya, solusi akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jamaah sekalian, yakinlah bahwa tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada hutang yang mustahil lunas, tidak ada masalah yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Kita mungkin tidak melihat jalannya hari ini, tetapi Allah sedang menyiapkannya. Tugas kita adalah terus meminta, terus berharap, terus memperbaiki diri, dan terus bekerja sebaik-baiknya. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, mudahkan urusan kita, lunaskan hutang-hutang kita, dan gantikan kesempitan dengan keluasan, serta mengganti kegelisahan dengan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.